Para pendengar Resi yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam renungan singkat pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2016. Bersama saya, Romo Yohanes Juliwan Maslim SI dari Toronto, Kanada. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil menurut Santo Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan bab 10 ayat 1, dilanjutkan ayat 5a sampai dengan 8. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan dia berpesan kepada mereka, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Xaverius, tokoh yang cukup terkenal dalam sejarah gereja, khususnya pribadi yang datang berkeliling mewartakan kabar gembira juga sampai ke tanah air kita, khususnya di daerah Maluku. Maka kita tidak heran bahwa nama ini masih dikenang dalam banyak lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah Xaverius misalnya, atau tempat-tempat yang lain yang juga mengambil nama Xaverius atau Fransiskus Xaverius. Pribadi ini merupakan bukti nyata bagaimana seorang rasul, seorang murid pergi diutus sesuai dengan pesan Yesus sebagaimana kita dengarkan dalam Injil pada hari ini. Yesus tidak hanya mengajar, tetapi juga dia bertindak. Dan kita tahu tindakannya pertama-tama adalah memberikan kasih. Kata tergerak hatinya menunjukkan bagaimana ia membuka hatinya, memberikan kasihnya melalui sentuhan kasih dan membawa banyak orang menuju keselamatan. Memang bukan pertama-tama keselamatan fisik, tetapi keselamatan dalam hidup abadi. Namun Yesus ingin juga keselamatan kekal itu dialami oleh banyak orang melalui juga kesehatan dan hal-hal fisiknya.
Maka para rasul pun diutus ke tengah-tengah orang banyak, mewartakan kabar gembira, membawa juga rahmat penyembuhan kepada mereka, juga membersihkan mereka dari kuasa jahat. Ini semua adalah karunia dari Tuhan, dengan tujuan utama agar semua orang membuka hati dan matanya akan keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan Yesus mengatakan semua itu diberi secara cuma-cuma kepada semua orang. Sebagaimana kita menerima, kita juga memberi. Saudara-saudariku yang terkasih, kita pun diutus pada zaman ini menjadi pewarta-pewarta kasih. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh, tetapi kita memulai dari mereka yang ada di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Itulah orang-orang pertama, pribadi-pribadi pertama yang kita bagikan kasih kita. Marilah kita membuat dunia kita dunia yang penuh kasih. Di tengah tantangan, pergolakan, kekhawatiran, kesedihan yang kita lihat dalam dunia kita, dalam negara kita, namun kita tetap yakin ketika kita melihat kasih Tuhan, kita membagikannya kepada yang lain, disitulah kasih semakin bersemi. Berkat Tuhan menyertai kita semua dan dalam perjuangan kita untuk tetap setia, berbagi kasih, dan membawa banyak orang kepada keselamatan. Amin.